Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif. Atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 27. Di video sebelumnya, Lee Kyung kan sedang berada di Rayos, sebuah kerajaan yang memiliki akses langsung dengan lautan. Lee Kyung mau membuat aliansi dengan kerajaan tersebut. Harapan besar Lee Kyung, dia tuh bisa ngebuat pelabuhan untuk perkembangan bisnis miliknya. Sayangnya, hal ini gagal besar. Fristina, sang ratu dari kerajaan Rayos, sudah bilang kalau dia nggak ingin membuat aliansi dengan negara manapun. Menurut Fristina, negaranya tuh udah damai sekarang dan dia enggak ingin keberpihakan pada salah satu negara, itu malah ngebuat kedamaian menjadi hancur. Lee Kyung yang udah ditolak oleh Fristina untuk menjalankan aliansi mau nggak mau harus slow dulu. Makanya Lee Kyung pergi kencan dan Hayan sekarang. Nah sayangnya nih guys, proses kencan bahagia ini itu malah terganggu dengan banyak hal. Mulai dari Lee Kyung malah bertemu Shaolin, Lee Kyung terjebak di restoran tempat Valentine dan juga Jinchung nongkrong. Kemudian Shaolin muncul lagi di sana. Lee Kyung bahkan tuh sempat dihajar oleh Valentine, tapi untung saja Lee Kyung masih bisa selamat setelah Jinchung menghentikan si Valentine. Sekarang Jinchung dan Lee Kyung sudah duduk berdua, di mana Lee Kyung dan Jinchung bermain sebuah board game. Tapi Lee Kyung di sini itu ngecewain Jinchung karena Lee Kyung ternyata tuh noob banget dalam permainan board game tersebut. Di sini kita tuh dapat sedikit penjelasan tentang permainan yang dimainkan Lee Kyung dan juga Jinchung. Ternyata aturannya tuh emang kayak catur tapi yang udah dimodifikasi. Permainan ini bukan cuma melibatkan pasukan tapi juga melibatkan berbagai macam hal lain seperti medan tempur, uang, makanan, dan juga persenjataan. Pokoknya gamenya tuh sedikit lebih rumit daripada catur. Permainan ini disebut sebagai mini war. Ya seperti namanya, ini adalah miniatur perang sungguhan. Makanya taktik yang digunakan tuh juga taktik yang bisa digunakan oleh sebuah perang sungguhan. Jadi nggak ada tuh yang namanya taktik karangan yang nggak masuk akal. Di tahap awal permainan, si Jinchung ternyata tuh udah bermurah hati pada Lee Kyung. Jinchung memberi Lee Kyung berbagai macam keuntungan untuk memulai permainan. Mulai dari nambah uang pasukan, nambah jumlah makan, dan memberi medan yang menguntungkan untuk Lee Kyung. Jinchung sih sempat minta maaf ya karena takut Lee Kyung tersinggung dikasih keuntungan. Dan Lee Kyung di sini sebenarnya nggak peduli. Dia tuh malah berharap bisa dapat untung jauh lebih banyak. Nah sayangnya meskipun Lee Kyung udah mendapatkan berbagai macam keuntungan, Lee Kyung ternyata nggak bisa menang sama sekali. Jinchung yang tadi kelihatan senang saat game belum dimulai, sekarang memperlihatkan sifat buruk dan terus marah-marah. Pokoknya si Jinchung ini tuh kecewa banget. Lee Kyung ternyata tuh noob banget, padahal rumornya kan si Lee Kyung ini jenius. Lee Kyung kemudian penasaran dengan trade dan queer Jinchung. Lee Kyung sih wajar penasaran ya guys, karena pria ini bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Tadi seneng, sekarang bete. Nah di sini siapa sangka kalau trade dan queer Jinchung nggak bisa dilihat oleh Lee Kyung. Lee Kyung sih sampai kaget karena mind's eye-nya bisa error lagi. Pertama kali Lee Kyung mengalami hal yang sama, cuma dengan kasus Kasaguna Yuno. Lee Kyung sampai makin penasaran tuh dengan skill si Jinchung. Apa pria ini juga punya skill mata kayak Lee Kyung dan juga Kasaguna Yuno. Lee Kyung yang memperhatikan Jinchung dari atas sampai bawah membuat Jinchung juga kepikiran dengan apa yang ada dalam kepala Lee Kyung. Jinchung merasa Lee Kyung ini mencurigakan banget. Lee Kyung ini kan punya berbagai hal yang membuatnya dianggap sebagai seorang jenius di teokrasi Benigor. Mulai dari alkemis yang menguasai 90% dari pasar Koushin, lalu membuat kontrak bersama naga. Kemudian Lee Kyung
juga bisa jadi uskup kehormatan padahal baru 1 tahun di Buana tersebut. Nah, jadi uskup kehormatan itu tuh sebenarnya emang mencurigakan banget guys, karena Jin Chung tahu kalau orang-orang setara kardinal itu sebenarnya rasis dengan orang-orang yang keluar dari tutorial dungeon. Jadi pencapaian Lee Kyung jadi uskup kehormatan emang tuh hebat banget. Nah, Jin Chung merasa Lee Kyung yang salah sekarang dengan muda di depannya bisa jadi karena 2 hal. Pertama, rumor Lee Kyung jenius itu cuma dibesar-besarkan. Lalu yang kedua, Lee Kyung itu meremehkan Jin Chung. Nah, di sini Jin Chung mulai marah karena merasa dia diremehkan. Jin Chung yang mulai emosi langsung menanyakan kecurigaannya pada Lee Kyung secara langsung. Jin Chung menodong Lee Kyung dengan bilang, Lee Kyung pasti nggak serius nih dalam permainan board game tadi. Jin Chung mengungkapkan kalau dia nggak senang jika Lee Kyung beneran nggak serius dalam bermain. Lee Kyung yang denger ini sebenarnya emosi banget karena dari tadi tuh otaknya udah mau luber saking seriusnya dia bermain board game. Lee Kyung dengan tenang bilang, mana mungkin sih dia nggak serius, tapi dia ini kan emang pemula, jadi wajar dong kalau dia itu enggak berada di level yang sama dengan si Jin Chung. Di sini nih Jin Chung ini kelihatan gilanya. Lee Kyung kan udah jujur kalau dia itu noob. Nah, si Jin Chung ini malah merasa dihina oleh Lee Kyung. Ada di cerita ini orang waras kayaknya sih ras langka ya. Jin Chung udah jenius malah gampang keprovokasi. Jin Chung yang emosi kemudian menawarkan hal mengejutkan guys. Bagaimana kalau mereka bermain sekali lagi tapi sekarang itu ada taruhannya. Lee Kyung sih tegang banget ya karena taruhannya ternyata jari jemari mereka. Lee Kyung jelas langsung mau menghindar, tapi si Jin Chung ini langsung bilang kalau dia akan bertanggung jawab kalau masalah yang lebih besar bakal terjadi. Contohnya kemarahan pemerintah republik atau kemarahan pihak teokrasi Benigor. Ya, si Jin Chung ini emang serius, apalagi si Valentine gila juga ikutan bersiap untuk taruhan tersebut. Bukan cuma Valentine sih yang gila, Hayan juga sama gilanya. Udah lihat Lee Kyung menolak, malah dia itu pakai baju cheerleaders buat ngedukung Lee Kyung. Lee Kyung tuh udah sampai mau kabur dan nangis dari sana. Lee Kyung tetap mau menolak, tapi si Jin Chung langsung mengeluarkan jam pasir. Katanya Lee Kyung harus setuju sebelum jam pasirnya habis. Lah, kalau mewajibkan orang setuju, jam pasirnya buat apa sih bang? Jin Chung ini kayaknya cowok ganteng gila. Lee Kyung yang udah tidak punya jalan lain selain setuju bermain udah mau nangis. Kayak orang gila juga. Lee Kyung berharap ada yang membawa Lee Ji-hye ke sana. Ji-hye kan emang jago bermain catur, jadi mainin ginian pasti bisa. Lee Kyung merasa dirinya tuh naif banget karena dari tadi merasa board game itu nggak akan jadi ajang taruhan berbahaya. Kalau Lee Kyung tahu bakal berakhir taruhan nggak bakal gini, Lee Kyung sih udah kabur dari tadi. Mau Hayan kecewa kayak enggak kecewa kayak Hayan bisa diurus Lee Kyung nanti. Nah, di sini Lee Kyung bisa dimengerti dong kenapa dia menolak. Lee Kyung itu tahu kalau stat intelligence dari si Jin Chung ini 99. Udah jelas dia adalah seorang jenius. Sedangkan Lee Kyung itu adalah penipu yang jenius atau si jenius palsu. Lee Kyung tuh lemah soal strategi, make otak beneran tuh lemah banget. Kekuatan utama Lee Kyung itu ada di hal-hal jahat, manipulasi orang, ngefitnah orang, berbohong, memeras, menipu. Pokoknya Lee Kyung ini ahli neraka. Makanya Lee Kyung tahu kalau mereka berdua bertanding dengan jujur, Lee Kyung udah pasti kalah. Jadi Lee Kyung cuma punya satu jalan, yaitu dia harus curang buat menang. Lee Kyung udah ngegenggang salah satu bidak permainan di tangannya sebelum permainan dimulai. Udah jelas mas-mas ini udah punya taktik yang enggak masuk akal. Permainan penuh bahaya kemudian langsung dimulai. Jin Chung melihat dengan jelas kalau strategi Lee Kyung nggak berubah. Jin Chung udah ngerasa kalau Lee Kyung ini emang valid bukan seorang jenius. Akhirnya dengan wajah meremehkan si Jin Chung mulai bergerak lagi dan bilang kalau dia akan mengakhiri permainan tersebut cuma dengan 10 langkah. Nah, seperti biasanya guys, pertandingan kayak gini tuh nggak bakal epic kalau dilihat lewat board game doang. Makanya kita diperlihatkan situasi dalam permainan beneran.
Jin Chung itu berpakaian kaisar, menyuruh semua pasukannya menyerang. Satu demi satu pasukan Lee Kyung musnah di tangan pasukan Jin Chung. Jin Chung tuh tertawa terbahak-bahak karena dia akan mendapatkan jari jemari Lee Kyung. Tapi siapa sangka Lee Kyung tetap tenang. Lee Kyung malah mengangkat tangannya dan dia membuat sebuah lingkaran sihir. Lee Kyung kemudian tersenyum. Lee Kyung dengan epic ngomong, "Trap card activate." Dengan mengorbankan 90% dari pasukan, aku panggil Gold Eyes Black Dragon. Anjay, malah pindah anime. Lee Kyung mau jadi Kaiba. Jin Chung itu langsung protes. Jin Chung udah seumur hidup main mini war, tapi dia tuh nggak tahu ada bidak bentuk naga. Lee Kyung dengan pede bilang kalau sepertinya Jin Chung tuh emang nggak tahu permainan itu tuh dengan lengkap. Lee Kyung sih sebenarnya di sini guys cuma sok tahu doang, dan dia itu ngebuat aturan baru supaya menang. Lee Kyung bilang kalau naga adalah bagian yang enggak terpisahkan dengan perang di dunia fantasi. Jadi udah jelas variabel naga masih realistis dimasukkan meski punya syarat ketat untuk digunakan. Ya lagi pula mereka kan emang disekai. Ada naga ya wajar-wajar aja lah. Di sini Valentine dari Shaolin ikutan terkejut. Lee Kyung sih kaget ya. Kok dia bisa bohong sejago ini? Bisa-bisanya dia ngebego-begoin orang yang main game mini war seumur hidupnya dengan aturan yang Lee Kyung karang sendiri. Lee Kyung bohong tentang aturan didak naga ini ternyata karena dia yakin cuma itu jalannya supaya enggak kehilangan jari. Ingat, kalau mereka bertanding serius dan jujur, Lee Kyung udah pasti kalah. Lee Kyung itu ngebuat didak naga sendiri ternyata dengan kemampuan alkemisnya. Saat dia menggenggam didak permainan lain, Lee Kyung sih tahu ini beresiko karena efek alkemis Lee Kyung bisa hilang. Tapi Lee Kyung juga yakin dia bisa menang sebelum dia ketahuan bohong. Lee Kyung sih pede banget ya kalau permainan ini bisa dilakukan dengan kebohongan. Maka Lee Kyung bisa menang dengan mudah kalau bisa bohong. Tanpa basa-basi, Lee Kyung udah mirip Kaiba lagi dan bilang, "Gold Eyes Black Dragon, senang." Jin Chung yang diambang kekalahan udah panik. Lee Kyung merasa kasihan sih karena mengalahkan jenius negara orang pakai bohong. Tapi ya namanya juga mau selamat, Lee Kyung harus menghalalkan segala cara. Di tengah kepanikan yang melanda Jin Chung, tiba-tiba keributan terjadi. Chahera itu masuk dengan epic menendang pintu. Cewek barbar ini emang enggak ada adab. Ya tapi namanya juga orang kuat, jadi bisa seenaknya dong. Chahera ini kan bukan cuma kuat tapi juga kaya raya. Makanya saat Chahera datang, konflik di sini bisa diredam. Valentine juga dihentikan oleh Shaolin. Makanya Lee Kyung bisa berdiri dan udah coba pergi dari sana. Sebelum Lee Kyung pergi, Jin Chung berdiri dan mengulurkan tangan. Jin Chung bilang dia nggak pernah merasakan permainan seseru yang dia mainkan dengan Lee Kyung. Lee Kyung sih senang dipuji oleh seorang jenius. Makanya Lee Kyung menjabat tangan Jin Chung. Ya Jin Chung di sini meremas tangan Lee Kyung dengan keras karena jengkel banget bisa kalah. Tapi ya namanya juga bisa kabur. Lee Kyung nggak masalah tuh jarinya sakit daripada jarinya dipotong. Saat Lee Kyung udah akan pergi, beberapa hal menarik juga masih terjadi. Shaolin menuntut Lee Kyung untuk berjanji kalau pertemuan mereka selanjutnya adalah kencan. Lee Kyung nggak masalah memberi janji tersebut pada Shaolin. Nah, hal satunya nih yang jadi epic. Lee Kyung tuh melihat Hayan diberi bunga oleh si Jin Chung. Apakah Jin Chung mau merebut Hayan dari Lee Kyung? Kalau bermain game tapi menang percintaan, kan oke juga tuh. Setelah Hayan diberi sebuah bunga, Lee Kyung langsung memanggil Hayan. Lee Kyung langsung aja menanyakan apa yang dibicarakan Hayan dan juga Jin Chung. Hayan sih jujur, dia bilang kalau Jin Chung ternyata adalah penggemar lama Hayan. Jin Chung tuh ternyata udah tertarik dengan Hayan sejak demonstrasi di Blue World 1 tahun lalu. Di momen Hayan menjatuhkan meteor dari langit. Lee Kyung yang dengar ini bisa menyimpulkan kalau si Jin Chung sepertinya mau merekrut Hayan. Catatan kecil yang ada di bunga Hayan kayaknya tuh menyimpan detail ontak dari si Jin Chung. Lee Kyung yang melihat Jin Chung berusaha merekrut Hayan menurutnya emang wajar. Hayan tuh kan mage jenius yang cuma butuh setahun agar poin mananya mencapai 99. Jadi kalau Lee Kyung jadi Jin Chung, Lee Kyung juga akan melakukan hal yang sama. Lee Kyung berpikir kayak si Jin Chung ini pede banget bisa merekrut Hayan karena Lee Kyung tuh lebih lemah dari Jin Chung. Ya sayangnya asumsi itu jelas salah besar. Hayan lengket ke Lee Kyung kan bukan karena Hayan mau dilindungi sama orang yang lebih kuat.
kuat, tapi Hayan punya obsesi yang gak sehat ke Lee Kyung. Lee Kyung mengerti banget dengan obsesi Hayan pada Lee Kyung, makanya Lee Kyung gak bisik ke Hayan. Lee Kyung bilang kalau Lee Kyung tuh gak masalah Hayan ngomong sama cowok lain, tapi kalau Hayan malah kelihatan jelalatan, Lee Kyung baru gak suka. Hayan yang dengar ini langsung stres guys. Kita tahu kan Hayan cinta mati ke Lee Kyung, jadi dianggap jelalatan jelas buat Hayan langsung kena mental. Lee Kyung jelas sengaja buat Hayan kena mental agar Hayan bertindak ekstrim. Semua untuk kasih paham ke Jin Chung kalau Hayan adalah milik Lee Kyung dan tidak akan pernah berubah. Tindakan Lee Kyung ini langsung membuat Hayan menggila. Hayan itu ngebelah bunga tersebut dan mengamuk kalau dia jijik banget dikasih bunga sama cowok lain. Reaksi Hayan sih emang berlebihan banget ya. Bahkan bukan cuma orang dari Republic loh yang kaget. Chahera yang juga berasal dari Lindell dan tahu kalau Hayan tuh cinta mati ke Lee Kyung ikutan kaget. Chahera bahkan merasa kalau Lee Kyung kali ini kelewatan. Tapi ya karena Lee Kyung ini emang biadab, Lee Kyung bukannya merasa bersalah, pria ini tuh malah senyum lebar. Ya di sini sih kayaknya Lee Kyung emang memancing perkara yang enggak dia duga. Setelah semua kejadian yang terjadi dengan pihak Republic, Hayan stres banget sih. Hayan udah seminggu didiemin oleh Lee Kyung. Pria nggak punya hati ini itu bahkan pura-pura tidur guys saat Hayan akan minta maaf. Ya gimana anak orang juga stres coba. Di depan Hayan yang stres sekarang ada Doggu dan juga Hansora yang juga nggak tahu mau melakukan apa supaya Hayan bisa baikan. Hayan yang stres kan emang menakutkan banget. Hansora tuh tahu kalau Lee Kyung emang bajingan, udah deket dengan cewek lain, sekarang malah buat Hayan kena mental. Hansora mau Doggu ngebujuk Hayan, tapi Doggu juga tahu gimana nyereminnya Hayan kalau marah. Jadi Doggu ini juga ikutan biadab. Dia tuh meninggalkan Hansora berdua dengan Hayan. Ini sih Hansora pasti ngeri sendiri ya. Hansora harus terjebak dengan cewek stres yang pernah ngajar dia. Jadi Hansora tuh juga mau ngibrit dari sana. Tapi Hayan menahan Hansora dengan keras. Saat Hayan menahan Hansora, untung saja nih Hayan enggak mau jadiin cewek tadi samsak lagi. Hayan bahkan tidak di mode cegil guys. Hayan tuh berwajah polos dan meminta saran pada Hansora. Dia harus apa supaya Lee Kyung enggak lagi diam. Ya dengan wajah imut ini mana mungkin sih Hansora bisa kabur. Hansora tahu kalau wajah imut itu hilang, Hansora bakal dihajar mode cegil oleh Hayan. Sora yang ketakutan mulai bersilat lidah. Sora bilang kalau situasinya ini menguntungkan loh bagi Hayan. Hayan mulai emosi. Menguntungkan pala bapakmu Sora. Dicuekin gini mana bisa enak. Hansora kemudian bilang kalau jangan emosi dulu Mbak Hayan. Bukannya kalau dipikir baik-baik Lee Kyung yang diam sekarang tuh bukannya jadi tanda besar kalau Lee Kyung itu cemburu pada Jin Chung. Jadi bisa dibilang Lee Kyung tuh posesif pada Hayan. Itu kata Hansora. Untung aja Hayan merasa itu masuk akal. Hayan juga ikut positive thinking kalau Lee Kyung emang posesif ke dia. Hansora sih senang banget ya dengan pikiran Hayan. Sayangnya kesenangan Hansora ini enggak berlangsung lama. Hayan yang sadar kalau Lee Kyung mulai posesif ternyata memikirkan kegilaan lainnya. Hayan mengajak Hansora untuk keluar dari penginapan mereka. Sora mau tahu dong mereka harus kemana. Apalagi Hayan ini kayak udah mau meremukkan tangan Sora. Hayan ternyata mau membuktikan pada Lee Kyung kalau dia tuh nggak tertarik dengan Jin Chung. Gimana caranya? Hayan tertawa dan bilang simple aja sih. Jin Chung ya harus meninggal. Setelah perkataan Hayan tersebut, malapetaka di Rayos telah muncul. Hujan meteor yang tidak terkendali muncul dari langit. Di tengah Hayan menghujam meteor di Rayos, kemudian pasti ada yang bertanya, si Lee Kyung di mana sih? Nah, Lee Kyung biadab ternyata bertemu dengan Shaolin. Lee Kyung itu memuaskan hati Shaolin yang emang mau bertemu berdua. Lee Kyung melakukan ini juga karena penasaran dengan berbagai hal. Kita harus flashback ke beberapa hari sebelumnya. Selama beberapa hari itu, Lee Kyung tuh ternyata sering ketemu dengan Ratu Rayos, Pristina. Dalam pertemuan tersebut, Lee Kyung ternyata udah diperingati tentang gerakan yang dilakukan Republic. Republic ternyata tuh udah lama bergerak meminta Rayos membentuk aliansi dengan mereka. Sama seperti
Li Qiong, Republik tuh mau memiliki akses langsung ke lautan. Fristina menceritakan lebih banyak hal di sini. Koalisi 3 negara ternyata nggak bisa terbentuk. Pimpinan utama Republik yang merupakan seorang komandan ternyata cuma tertarik menjalin kerjasama dengan Rayos dan tidak ingin menjalin kerjasama dengan teokrasi Benigor. Fristina bilang kalau hal ini jadi alarm darurat bagi teokrasi Benigor karena udah jelas Republik tuh mau memulai perang perluasan wilayah. Rencana utamanya udah jelas, yaitu menaklukkan teokrasi Benigor supaya bisa dihapus isi. Li Qiong yang melihat Fristina berwajah serius bisa nggak verifikasi kalau ancaman perang emang udah ada di depan matanya. Jadi mau nggak mau, Li Qiong harus mendapatkan informasi tentang Republik, makanya Li Qiong bertemu dengan Shaolin sekarang. Li Qiong sejak menginjakkan kaki di Rayos itu kan udah bertemu dengan 3 dari 5 Five Tiger General dari Republik. Li Qiong udah tahu benar kalau Five Tiger General adalah entitas yang OP gila. Li Qiong bahkan bisa memprediksi kalau mereka ini jauh lebih kuat daripada 8 Thrones of the Empire milik teokrasi Benigor. Pertemuannya dengan Shaolin itu Li Qiong mau tahu kemampuan dari 2 orang yang belum pernah dia lihat dari Five Tiger General. Shaolin yang ada di hadapan Li Qiong tuh ternyata bisa ngebaca isi kepala Li Qiong. Shaolin langsung bilang apa Li Qiong mau tahu tentang kemampuan semua orang yang jadi Five Tiger General. Li Qiong sih kaget ya, Shaolin tahu apa yang Li Qiong inginkan, tapi ini kan juga nggak buruk. Di sisi lain, Li Qiong tuh tahu kalau Shaolin nih pede membocorkan data dari Five Tiger General karena dia itu yakin bisa menaklukkan 8 Thrones of the Empire dengan sangat mudah. Shaolin kemudian menjelaskan kalau kursi ketiga dan kursi pertama dari Five General adalah orang yang jauh lebih kuat dari Shaolin dan juga Valentine. Apalagi si kursi nomor 1. Shaolin bilang kalau orang itu jarang muncul, tapi dia adalah monster yang bisa ngeberesin apa saja yang diperintahkan oleh pimpinan dari Republik. Intinya si kursi nomor 1 tuh adalah mesin perang utama. Dengan pengakuan ini, Li Qiong udah jelas tahu kalau perang beneran pecah, teokrasi Benigor tuh bisa langsung dimusnahkan. Li Qiong kemudian bersikap serakah di sini dan dia bertanya lebih jauh. Li Qiong mau tahu tentang sosok pemimpin dari Republik dan juga jenderal lainnya. Di sini, Shaolin tersenyum. Shaolin tuh bilang dia memang suka cowok serakah kayak Li Qiong, dan jika Li Qiong mau tahu jawabannya, Li Qiong tuh diajakin nginap di tempat Shaolin. Kata Shaolin, selesai badminton baru deh tuh Shaolin menjawab Li Qiong. Ya, sebenarnya sih tawaran ini nggak buruk ya menurut Li Qiong. Shaolin ini kan cantik dan seksoi abis. Kalau main badminton sama Shaolin, Li Qiong masih terbilang untung kan. Tapi Li Qiong ingat quirk dari Shaolin. Shaolin ini suka nyekek pria yang dia suka. Li Qiong tuh takut dia nggak bisa bangun dan langsung menghadap Tuhan setelah main badminton dengan si Shaolin. Jadi Li Qiong langsung menolak itu mentah-mentah. Shaolin kemudian terus ngegoda Li Qiong. Li Qiong sih menolak ya dengan bilang dia punya pacar. Shaolin gak mau mengalah nih. Nah, saat mereka tarik ulur mau main badminton atau enggak, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dan membuat panik semua orang. Dengan adanya meteor yang jatuh, Li Qiong jelas tidak membuang waktu. Li Qiong langsung menemui Fristina yang sudah mulai mengevakuasi warga. Li Qiong di sini sebenarnya sih tahu betul yang membuat hujan meteor udah jelas pasti Jung Hayan. Li Qiong itu tampil ke depan Fristina supaya Li Qiong dan kelompoknya tidak dicurigai. Li Qiong sih khawatir banget ya, karena sihir yang digunakan Hayan sekarang adalah sebuah sihir gila yang bahkan Li Qiong nggak nyangka. Sihir ini ternyata bisa ngekompresi atau ngicilkan apapun yang diinginkan oleh Hayan. Batu di tangan Li Qiong tuh yang jadi buktinya. Li Qiong menemukan batu tersebut lewat Mind's Eye, dan Li Qiong tahu kalau meteor kecil itu menjebak ratusan rakyat Rayos dengan rumah-rumah mereka. Pokoknya Hayan tuh bukan cuma gila, tapi orang gila overpower. Dogu kemudian muncul di depan Li Qiong. Li Qiong tuh kemudian menanyakan di mana Han Sora berada. Li Qiong menanyakan ini karena Li Qiong sadar mana yang tercampur dalam sihir Hayan adalah sebuah mana kegelapan. Jadi tentu saja itu adalah mana dari Han Sora yang berubah menjadi seorang Dark Mage. Di tempat yang jauh dari Li Qiong tuh emang bener sih. Hayan ternyata berhasil menciptakan sihir mengerikan. Bukan cuma dengan mananya, tapi juga dengan mana milik Han Sora. Hayan menamai kekuatan ini Ultimate Spell Nice White Bolt.
Di sini Sora sih ngeri banget ya. Spell Haiyan tuh bisa menghancurkan satu kerajaan, bahkan sebenua-benua. Dan gawatnya, jika mereka ketahuan, keduanya tuh udah jelas akan langsung jadi penjahat dan buronan internasional. Tapi kayaknya yang khawatir jadi buronan cuma si Sora doang. Haiyan tuh malah kelihatan bahagia dan santai-santai aja. Haiyan yang memasang wajah tenang kemudian menceritakan hal yang lumayan sedih. Kisah hidup Haiyan ini adalah kisah hidup orang yang ditinggalkan guys karena dianggap nggak kompeten. Jangankan temen ya, Haiyan tuh bahkan ditinggalkan orang tua dan saudaranya sendiri karena Haiyan dianggap nggak berguna. Dengan semua pengalaman tersebut ya, makanya Haiyan sangat menyayangi Likio. Saat Haiyan ada di tutorial dungeon, semua orang juga meninggalkan Haiyan loh. Dan cuma Likio yang terima Haiyan. Intinya Haiyan mencintai Likio karena untuk pertama kali tuh ada yang melihat kalau Haiyan adalah orang yang berguna. Ya background cerita ini sih sedih banget ya bagi orang yang sering sendirian karena nggak dianggap berguna oleh orang lain, pasti relate banget sama Haiyan. Haiyan yang sangat menyukai Likio takut banget ditinggalin Likio. Makanya saat Likio menatap Haiyan dengan dingin kemarin, hati Haiyan tuh kayak udah diremukkan dengan mudah. Makanya Haiyan menggila seperti sekarang. Haiyan gak mau tuh melukai warga Rayos, tapi Haiyan juga butuh langsung memusnahkan Jinchung supaya mendapat kepercayaan Likio lagi kalau dia bukan wanita jelalatan. Pokoknya Haiyan tuh cuma mau satu hal, Likio ngelihat Haiyan berguna lagi. Makanya Haiyan gak peduli mau dia jadi penjahat kelas kakap kek atau enggak, asal dia masih bisa bersama Likio, Haiyan siap melakukan apapun. Di tengah kegilaan yang dilakukan Haiyan, di sini nih Likio ternyata muncul. Likio tuh berwajah tenang dan menyuruh Haiyan untuk berhenti. Tapi sebenarnya Likio tuh udah mau pingsan guys karena Haiyan nggak buat spell yang Likio aja nggak bisa memprediksi kekuatan sihir tersebut. Nah saat Haiyan sadar di sana ada Likio, Haiyan ternyata nggak mau berhenti. Haiyan bilang kalau semuanya baru berakhir kalau dia berhasil memusnahkan Jinchung. Pokoknya semua udah terlambat menurut Haiyan. Likio di sini berusaha ngebujuk Haiyan untuk berhenti, tapi Haiyan malah marah karena Haiyan merasa Likio masih menatap Haiyan dengan penuh curiga. Makanya Haiyan makin mengamuk. Haiyan tuh bahkan bisa terbang guys dan meledak kayak mau jadi Super Saiyan. Likio nggak punya pilihan. Likio langsung aja berlutut dan meminta Haiyan untuk menikah di sana. Wah, ini mah udah gerakan pamungkas ya. Dan kayaknya Likio juga nggak nyangka akan lakukan hal tersebut. Lagi pula itu cincin muncul dari mana bang? Di tengah Likio harus berhadapan dengan Haiyan, sihir Haiyan juga terlihat dari kejauhan, bahkan sampai di tempat Kasaguna Yuno. Yuno di sini tiba-tiba mengeluarkan skill mata saktinya dan meminta maaf pada Likio. Ini Kasaguna Yuno makin kesini makin mencurigakan gak sih? Strategi Likio bajingan ini itu ternyata berhasil guys. Pria sampai ini tuh berhasil menenangkan Haiyan. Ajakan menikah dari Likio emang kayaknya jadi senjata pamungkas yang pasti berhasil. Haiyan itu langsung berhenti jadi Super Saiyan dan langsung aja memeluk Likio. Dan Haiyan dilanda kesenangan yang begitu besar. Likio sampai merasa bersalah tuh karena bego-begoin Haiyan lagi. Bagi Likio, dia sebenarnya mengajak Haiyan menikah udah selevel dengan membodohi Juliana, sang hantu wanita yang juga tergila-gila pada tunangan yang bernama Cedric. Tapi Likio merasa kalau ada perbedaan besar antara perlakuannya ke Juliana dan juga Haiyan. Likio tuh ternyata merasa kalau Haiyan emang penting bagi hidup Likio. Di dalam kepala Likio guys, Haiyan tuh awalnya cuma alat doang untuk dia peralat karena stat Haiyan yang emang monster banget. Nah kita tahu kan, saking berkembangnya hubungan Haiyan dan juga Likio, sebenarnya Likio tuh nggak senang dengan sikap obsesif Haiyan pada Likio. Bahkan Likio tuh udah siap untuk ngebuang Haiyan karena sikap posesif tersebut dan Haiyan kan emang cenderung bersikap ekstrim. Tapi satu insiden tuh ngubah semuanya. Saat Likio diserang teroris kiriman Lee Solho, Haiyan kan tanpa pikir panjang langsung mengorbankan dirinya sendiri untuk Likio. Mulai hari itu, Likio tuh nggak masalah dengan sifat obsesif dari Jung Haiyan. Likio bahkan berharap dari dalam lubuk hatinya kalau Haiyan bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Jadi Likio ini tuh emang mengharapkan Haiyan bahagia banget. Makanya Likio nggak terlalu menyesal dengan apa yang dia lakukan sekarang. Karena
Li Qiong itu mau Hayan bahagia kok. Setelah Li Qiong membuat Hayan tenang, Hayan memang enggak pernah gagal membuat Li Qiong terkejut. Entah dari mana, Hayan udah menggunakan cincin, kemudian menanyakan kapan acara pernikahan mereka. Li Qiong sih harus cari alasan ya, supaya pesta pernikahan mereka tuh tidak terjadi dalam waktu dekat. Sekarang Li Qiong bilang kalau mereka tuh punya hal yang lebih penting untuk sekarang, yaitu nyari solusi untuk masalah yang terjadi. Li Qiong bilang dia tuh nggak mau Hayan jadi buronan kelas internasional. Han Sora yang melihat pemandangan kalau Li Qiong berhasil menenangkan Hayan juga ikut tenang. Han Sora sih masih dalam pendiriannya ya, kalau si Li Qiong ini emang bajingan. Tapi Han Sora udah kapok untuk ikut campur di cinta gila dua orang tersebut. Intinya sekarang Han Sora seneng karena dia udah selamat. Tapi sayangnya kesenangan Han Sora ini nggak berlangsung lama. Li Qiong itu langsung menanyakan Han Sora tentang apakah Han Sora masih punya mana. Han Sora bilang, iya bos, dia masih punya mana. Nah, Li Qiong langsung beri perintah nih. Kalau begitu, Sora sekarang punya tugas baru, yaitu memanggil iblis ke sana. Wah, si Li Qiong ini sepertinya udah makin gila ya. Anak orang udah sekarat, malah disuruh manggil iblis. Han Sora yang udah sekarat tentu saja mempertanyakan kenapa mereka harus memanggil iblis sekarang. Li Qiong menjelaskan dengan gamblang mereka berdua ini udah membuat setengah dari Rayos menghilang dengan sihir Mahadasya. Kalau sihirnya ketahuan dilakukan oleh Hayan yang dibantu Han Sora, keduanya tuh bukan lagi jadi buronan publik tapi bisa langsung dieksekusi di tempat. Makanya Li Qiong bilang mereka tuh butuh iblis untuk disalahkan. Han Sora kan merupakan dark mage. Tentu saja dia punya kekuatan untuk memanggil iblis kan? Ya betul sekali, pria biadab ini emang selalu punya pikiran out of the box. Kalau biasanya orang takut sama iblis, pria satu ini malah mau ngefitnah iblis guys. Kebayang gak ada manusia yang mau ngefitnah iblis? Cuma Li Qiong tuh yang kepikiran. Setelah Han Sora mendengar apa yang dikatakan Li Qiong, Han Sora jadi ngerti kalau memanggil Daemon memang hal penting untuk dirinya dan semua orang sekarang. Tapi Han Sora juga nggak bisa melakukannya loh. Han Sora tuh yakin guys, dia pasti meninggal kalau coba memanggil iblis sekarang. Di sini Hayan berusaha tuh nyemangatin Sora. Ya Sora emosi lah. Hayan ini kan yang buat masalah, kok malah sekarang Sora yang harus taruhan nyawa. Di tengah Sora berpikir panjang harus memanggil demon atau enggak, Sora dan Hayan merasakan hal aneh. Nah, mereka berdua tuh merasakan kalau ada orang yang masuk di subspace mereka. Hayan dan Han Sora itu gak nyangka kalau subspace mereka tuh bisa dibobol oleh orang lain selain Li Qiong yang emang diberi akses khusus. Nah, saat Hayan ngecek, semuanya tuh menjadi makin gawat guys. Orang yang berhasil masuk ke dalam subspace Hayan ternyata adalah si Jin Chung. Li Qiong yang tahu hal ini langsung panik berat dan bilang ke Sora kalau Sora itu harus memanggil iblis sekarang. Kalau enggak, mereka semua tuh akan dieksekusi 10 menit kemudian. Sora udah nangis nih karena posisinya udah kayak orang yang kayaknya siap untuk meninggal. Kalau dia berhasil manggil iblis, dia bisa kehabisan mana. Kalau dia gagal, maka dia bakal ikutan dieksekusi. Wah, ini Han Sora sih bisa gila ya. Kisah percintaan Hayan dan Li Qiong malah buat nyawanya terus terancam. Han Sora kemudian berlutut supaya ada solusi lain dari Li Qiong dan Hayan. Tapi dua orang ini juga ogah buat berpikir. Mereka berdua melimpahkannya pada Han Sora. Pasangan biadab ini kayaknya nggak butuh banget panggil iblis deh. Kelakuan mereka berdua kan udah kayak iblis kelas kakap banget. Melihat Li Qiong dan Hayan yang memaksa, Han Sora yang takut kehabisan mana bisa apa. Jadi cewek ini harus ngikut rencana Li Qiong. Di tengah tim Li Qiong yang sibuk memanggil iblis, Jin Chung juga terus menembus labirin subspace milik Hayan. Jin Chung sampai kaget tuh dengan labirin tersebut karena begitu kompleks, karena bisa menggabungkan mana biasa dan juga mana kegelapan.
Sebagai seorang jenius sihir yang bisa menggunakan mana kegelapan juga, Jin Chung tuh tentu saja penasaran dengan kekuatan apa yang menciptakan labirin tersebut. Di tengah Jin Chung penasaran, pengawal Jin Chung tuh mempertanyakan, kira-kira siapa yang bisa menggunakan sihir sebesar itu di Rayos? Jin Chung ini punya asumsi kalau yang bisa melakukannya cuma satu orang, yaitu Jung Hayan. Tapi bercampurnya mana biasa dengan mana kegelapan membuat hal ini jadi membingungkan bagi Jin Chung. Kecurigaan ini karena seingat Jin Chung tuh teokrasi Benigor melaknat orang-orang pengguna mana kegelapan. Tapi bisa jadi kalau teokrasi Benigor udah nggak lagi melarang mana kegelapan karena mau memulai perang dengan Republik dan juga Rayos. Asumsi permulaan perang sebenarnya tuh menyenangkan hati Jin Chung guys. Pria ini memang mau memulai perang secepat mungkin dan insiden sekarang itu tepat banget. Insiden ini bukan cuma menimpa warga Rayos tapi juga melukai Valentine yang kehilangan satu tangan karena batu meteor. Jadi Jin Chung itu punya alasan membuat aliansi dengan kerajaan Rayos untuk menyerang teokrasi Benigor. Dari semua asumsi yang muncul di kepala Jin Chung tuh penasaran banget dengan satu hal. Memulai perang itu bukan gaya Li Qiong. Jadi semua asumsi milik Jin Chung tuh nggak bisa dia percaya sendiri sekarang. Pokoknya Jin Chung harus membuktikannya sendiri. Jin Chung pun melanjutkan perjalanan lebih dalam untuk tahu siapa pelaku dari insiden meteor yang menghujani kerajaan Rayos. Tidak lama kemudian, Jin Chung udah sampai di dekat ruangan Li Qiong yang membuat Li Qiong menjadi makin panik. Proses pemanggilan iblis untuk defeat-nya juga nggak berjalan lancar. Jangankan Hansora, Hayan yang mage jenius aja udah mau tepar karena kehabisan mana. Li Qiong tuh sampai pusing banget apa yang harus dia lakukan sekarang. Nah di momen kesulitan ini, tiba-tiba Li Qiong tuh ngedenger suara aneh yang muncul entah dari mana. Li Qiong yang mencari sumber suara yang dia dengar kemudian terkejut. Iblis raksasa itu muncul di hadapan Li Qiong. Li Qiong yang awalnya mau ngefitnah iblis sekarang jadi jiper guys. Apalagi iblis ini kayaknya bukan sembarang iblis. Iblis yang muncul di depan Li Qiong ternyata emang bukan iblis biasa. Iblis tersebut adalah Lord dari Legion Iblis ke-72. Iblis kebohongan dan juga hasutan bernama Belial. Belial menyebut Li Qiong dengan sebutan manusia sampah. Ya sebutan ini sih jelas ya karena si iblis tahu kalau Li Qiong ini juga iblis. Tapi dalam bentuk manusia doang. Sekarang Belial bertanya apa yang Li Qiong inginkan sampai-sampai memanggil Belial. Li Qiong langsung menggunakan Mind's Eye. Li Qiong melihat bukti pasti kalau Belial ini emang bukan sembarang iblis. Belial punya rank legendary. Bahkan saking berbahayanya si Belial ini, Statu Indo di sana itu marah-marah, ngomel-ngomel guys ke Li Qiong karena ngesummon Belial. Fakta kalau Belial adalah salah satu dari iblis terkuat membuat Li Qiong tuh nggak tahu harus apa. Kan rencana awalnya mau ngefitnah iblis, tapi ngefitnah iblis sekuat ini, Li Qiong bisa mati. Ya untuk sekarang Li Qiong sembah aja deh daripada dimakan ya kan. Belial yang melihat Li Qiong bersujud itu ketawa. Bukan karena Belial ini seneng dapat hamba baru, tapi karena Belial tahu kalau Li Qiong ini berbohong sekarang dan mau mengulur-ngulur waktu. Ya namanya juga iblis kebohongan, ya jelas tahu lah kalau orang lagi bohong. Belial mengaku kalau dia tertarik secara pribadi dengan Li Qiong, makanya Belial muncul di sana. Nah ternyata dalam proses pemanggilan Belial tuh ternyata nggak menanggapi mana Hansora apalagi mana Hayan. Belial itu baru tergerak setelah Li Qiong memasukkan mananya ke dalam lingkaran sihir milik Hansora. Secara teknis bukan Hansora yang berhasil memanggil Belial, melainkan Belial sendiri yang memuncul karena merasakan mana milik Li Qiong. Lalu pertanyaannya kan kenapa Belial tertarik pada mana Li Qiong? Jawabannya guys, karena Belial itu merasa familiar banget. Bahkan Belial merasa kalau ini bukan pertemuan pertama mereka. Li Qiong sih bingung ya, karena seingat Li Qiong ini pertemuan pertamanya dengan Belial. Belial mengaku kalau dia nggak mungkin salah merasakan mana, tapi juga nggak mungkin melupakan sampah pembohong seperti Li Qiong. Makanya Belial cuma punya satu kesimpulan. Orang yang memanggilnya itu memiliki mana yang sama dengan Li Qiong, tapi mungkin saja itu orang yang berbeda. Ya
Li Qiong sebenarnya punya kesimpulannya sendiri. Li Qiong merasa kalau dia memang adalah orang yang pernah ditemui Belial, tapi bukan di kehidupan sekarang, melainkan kehidupan sebelumnya. Li Qiong kan pernah tuh dapat kelas Warlock. Li Qiong tuh yakin, andai aja dia jadi Warlock, Li Qiong pasti nge-summon si Belial ini. Kan sama-sama pembohong. Di tengah gumaman Li Qiong, Belial mengeluarkan sebuah kontrak. Ya namanya juga iblis. Belial itu nggak mungkin memberikan keuntungan atau bantuan tanpa imbalan. Belial bilang dia tuh mau pertukaran setara dengan Li Qiong. Menurut Belial, mendapat kontrak dengan manusia semacam Li Qiong juga pasti bakal menghibur banget. Saat Li Qiong memikirkan kontrak tersebut, Belial berubah menjadi wujud manusia guys. Hal ini itu membuktikan kalau Belial bukan iblis biasa. Li Qiong itu terkejut dengan penampilan Belial. Kalau menurut Li Qiong nih, Belial tuh harusnya masih disegel karena rantai yang ada di tangannya loh. Ya Belial sih langsung ngebuktiin ya kalau rantai itu nggak masalah bagi dia. Belial tuh kemudian melanjutkan kalau mereka itu harus ngebuat kontrak yang setara sekarang. Belial bukan cuma menawari Li Qiong ternyata, tapi juga menawari Jung Haiyan dan juga Han Sora dengan kontrak yang sama persis. Li Qiong itu memikirkan baik-baik kontrak yang ada di depannya. Ya, kalau banyak orang takut membuat kontrak dengan iblis, Li Qiong ini mah beda banget. Li Qiong itu merasa kalau kontrak ini bisa menguntungkan banget. Emang agak lain otaknya. Li Qiong merasa ke depannya dia tuh dan Belial bisa bekerja sama dengan baik. Ya namanya juga tukang bohong guys. Ketemu tukang bohong sih pasti klop banget gitu. Di tengah Li Qiong sedang membuat kontrak dengan Belial, di luar subspesies milik Haiyan, Dogu tuh udah ngamuk-ngamuk. Pria besar ini katanya khawatir dengan apa yang terjadi pada teman-temannya karena Li Qiong udah masuk ke sana lama banget. Dogu di sini ditahan oleh para pasukan Fristina. Nah, hingga akhirnya Fristina pun berdiri dan bilang Dogu jangan khawatir, Fristina yang bakal ikut masuk ke sana. Semua orang tentu aja mengkhawatirkan Fristina dong, ya secara dia kan ratu. Tapi Fristina meyakinkan semua orang kalau itu adalah tugasnya sebagai seorang ratu. Pokoknya ratu yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Nggak kayak di suatu negara yang orang di atas tuh nggak bertanggung jawab sama penderitaan orang di bawahnya. Tapi di negara jauh, bukan di sini. Di sini mah aman, tentram, nyaman. Nah, Fristina dan Dogu pun mendekati subspace di depan mereka. Dua orang ini ternyata sama-sama tuh nggak tahu bagaimana bisa masuk ke sana. Dogu cuma bisa teriak-teriak, si Fristina cuma bisa doa. Saat keduanya mencoba mencari tahu jalan masuk ke subspace tersebut ternyata hancur dengan sendirinya. Saat Fristina melihat ke depan, udah ada Belial tuh yang nangkap Li Qiong. Lah kok bisa? Apa kontraknya batal antara Li Qiong dan Belial? Nah, Li Qiong yang ditangkap Belial tentu saja menjadi perhatian semua orang. Saat Li Qiong disorot lebih dekat, Li Qiong mulai membuka mulutnya. Li Qiong bilang, dasar Jinchung sampah. Bisa-bisanya seorang ahli strategi yang diikuti semua orang malah mengikat kontrak dengan iblis tingkat atas. Wah, di tengah Li Qiong memaki Jinchung ini, Li Qiong juga bilang supaya Fristina kabur. Li Qiong memperingatkan Ratu Rayos kalau Jinchung adalah orang berbahaya yang mau menghancurkan kerajaan Rayos menggunakan kontrak dengan iblis tingkat atas. Jadi Belial ini kawan Jinchung ya? Li Qiong itu terus teriak menyuruh Fristina kabur. Fristina langsung terduduk lesu guys, karena merasa juga tidak menyangka kalau Jinchung yang dia hormati itu bersekutu dengan iblis. Jinchung di sini memasang wajah panik sepanik-paniknya dan bilang kalau dia nggak mungkin bersekutu dengan iblis. Jinchung yang mulai membela diri kemudian mendapat sorotan lampu dari Belial. Belial itu ngesummon banyak iblis-iblis bocah dan bilang kalau udah saatnya kuis para iblis dimulai. Belial itu ngebuat tebak-tebakan siapa orang yang bersekutu dengan iblis. Nah, semua bersorak Jinchung, Jinchung. Sekali lagi, siapa yang bersekutu dengan iblis? Semua bersorak Jinchung, Jinchung. Ya, kalau Li Qiong ikutan bersorak gini sih, pria ini entah ditangkap beneran atau cuma pura-pura doang. Jinchung yang sekarang jadi tersangka utama tentu aja emosi. Jinchung dengan marah menunjuk Li Qiong dan bilang kalau Li Qiong sih ampas banget ya nuduh Jinchung yang enggak. Jinchung balik menuding Li Qiong kalau semua ini itu adalah karangan Li Qiong supaya bisa ngebuat aliansi dengan kerajaan Rayos. Ya
Jin Chung di sini berusaha ngebela diri dan Lee Kyung mulai melakukan hal sebaliknya. Lee Kyung menangis. Lee Kyung itu menceritakan malapetaka hujan meteor Rayos dari sudut pandangnya. Lee Kyung bilang dia tuh bergegas menuju ke tempat Hayan karena Lee Kyung merasa familiar dengan serangan meteor tersebut. Lee Kyung berasumsi tuh itu dari Hayan. Lee Kyung menambah tuduhannya di sini kalau dia nggak menyangka Jin Chung itu bahkan menculik Hayan dan memaksa seorang mage putih nan baik bernama Sora menggunakan mana kegelapan. Saking takutnya dua orang ini katanya saat diculik Jin Chung rambut mereka berdua bahkan menjadi putih guys. Di sini Jin Chung makin persudut karena mendapat 3 tuduhan dalam 5 menit. 1 memanggil iblis, 2 menculik Hayan, 3 memaksa Sora jadi black mage. Jin Chung yang dengar makin gak terima dan merasa kalau semua formasi ini itu adalah hoax. Di tengah Jin Chung terus-menerus membela diri, orang-orang di sekitar makin curiga. Christina nggak percaya pembelaan Jin Chung karena Belial tuh emang tunduk pada Jin Chung kelihatannya. Jin Chung merasa kalau kesalahpahaman ini berlanjut, dia dan Republic akan menjadi musuh satu benua. Jadi Jin Chung berusaha mencari jalan tengah aja. Jin Chung bilang pada Lee Kyung kalau Lee Kyung harus meluruskan apa yang terjadi sekarang. Jin Chung mengaku kalau Lee Kyung adalah seorang jenius dalam strategi meski mereka berdua itu beda kubu. Jin Chung juga menyatakan kalau dia tuh nggak ada niatan bermusuhan dengan teokrasi Benigor. Statement tidak mau bermusuhan ini sih udah mau diludahi oleh Lee Kyung ya. Lee Kyung kan tahu kalau Republik mau menjalankan perang melawan teokrasi Benigor. Jadi udah jelas statement gak mau bermusuhan itu cuma omong kosong. Nah melihat Jin Chung melakukan omong kosong, Lee Kyung juga melakukan hal tidak terduga. Lee Kyung tuh ngebuat sebuah subspace sendiri agar bisa berbicara berdua dengan Jin Chung. Di sini Jin Chung tuh agak panik karena merasa itu adalah tindakan iblis yang menangkap Lee Kyung. Tapi jelas semua itu salah. Lee Kyung itu mulai mengoceh kalau dia dari awal nggak suka dengan Jin Chung. Udah ganteng, kaya, pinter, kuat dan berkuasa pula. Kalau laki normal pasti irilah dengan lelaki sempurna kayak Jin Chung. Lee Kyung kemudian bilang kalau di atas semua itu Lee Kyung tahu kalau Jin Chung tuh mau memulai perang perluasan wilayah melawan teokrasi Benigor dan juga mendapatkan Hayan. Jadi Lee Kyung langsung saja mengakui kalau dia sengaja melakukan ini semua. Lee Kyung mengaku kalau dia yang membuat kontrak dengan iblis dan memfitnah Jin Chung. Di sini Jin Chung sih marah banget ya, kok bisa-bisanya dia difitnah oleh Lee Kyung yang dia rasa lebih lemah darinya. Ya, tapi bukannya di sini salah besar dari Jin Chung karena meremehkan Lee Kyung. Berani-beraninya Jenderal licik dia remehkan. Di tengah kemarahan Jin Chung karena dia tahu dirinya difitnah, Lee Kyung menghilangkan subspace biliknya. Lee Kyung kemudian kembali berakting kalau dia ini mengharapkan Jin Chung dan iblis yang dipanggil dihancurkan oleh Dewi Benigor. Saat Lee Kyung bilang hal ini, Belial langsung ngecengkram Lee Kyung dengan erat dan membuat panik semua orang. Bukan cuma Christina dan Doguya yang panik, tapi Lee Kyung ternyata juga ikutan panik bos. Dalam perasaan Lee Kyung, dia tuh nggak punya adegan mau dimakan Belial deh. Belial ternyata tuh marah banget. Belial tuh merasa kalau dia ini udah dibego-begoin sama Lee Kyung. Dari kontrak yang mereka buat, udah jelas tuh kalau Belial cuma membantu Lee Kyung untuk memfitnah Jin Chung sebagai sekutu iblis dan dipercayai beberapa orang aja. Nah masalahnya insiden ini tuh besar banget. Sepertinya bukan cuma akan membuat beberapa orang percaya kalau Jin Chung adalah sekutu iblis, tapi bisa jadi membuat seluruh benua percaya hal tersebut. Ini tidak menguntungkan dong bagi Belial karena Lee Kyung bisa mendapatkan untung yang jauh lebih besar daripada kontrak, sedangkan Belial itu nggak dapat keuntungan tambahan. Ya Lee Kyung bangsat ini ternyata memang mengincar hal tersebut guys. Dia itu mau lebih untung dari Belial. Pria ini sih emang harus diakui serakahnya.
Keserakahan Lee Kyung ini ternyata mendapat jawaban dari Belial. Belial bilang kalau dia tuh nggak akan memutus kontrak dengan Lee Kyung. Lee Kyung seneng dong. Nah tapi Belial mau biaya tambahan. Belial tuh mau menghancurkan Rayos dengan ratusan meteor yang bisa dia lepaskan. Semua orang sih jelas panik banget ya melihat meteor mulai bermunculan di atas kepala mereka. Lee Kyung jelas khawatir dong dengan apa yang bakal terjadi. Lee Kyung kemudian coba nego-nego tuh kalau dia nggak masalah kalau semua meteor tersebut dijatuhkan ke wilayah Republik dan bukan di kerajaan Rayos. Kalau begitu kan keduanya bisa sama-sama senang. Tapi siapa sangka Belial tuh menolak karena dia nggak mau Lee Kyung cuan lebih banyak. Lee Kyung sampai jengkel tuh dengan iblis tersebut. Nah Lee Kyung di sini guys itu ngebela kerajaan Rayos agar tidak hancur bukan cuma karena dia butuh membangun pelabuhan. Alasan utamanya itu adalah Dogu. Hayan, Sora, dan Lee Kyung udah jelas bisa selamat karena menjalin kontrak dengan Belial juga kan. Tapi Dogu tuh nggak tahu apa-apa. Jadi Dogu bisa ikut musnah dengan Rayos. Jelas itu adalah kabar buruk karena Lee Kyung kan udah pernah janji untuk tidak membuat Dogu mengorbankan diri lagi. Tapi Lee Kyung juga terjepit karena tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungan Lee Kyung, Belial sudah siap menghujani Rayos dengan meteor. Di sini Lee Kyung cuma bisa berdoa agar ditolong bisa keluar dari masalah tersebut. Pokoknya Lee Kyung bilang tuh kalau ada 200 Tuhan, maka dia berharap 200 Tuhan itu ada yang dengar Lee Kyung minta tolong meskipun cuma satu doa. Nah ternyata doa Lee Kyung tuh ada yang dengar. Lee Kyung sampai tersenyum licik. Saat Belial mulai menghujani Rayos, genggaman Belial pada Lee Kyung lepas dan Lee Kyung tuh bercahaya. Hal ini langsung dong jadi perhatian semua orang. Saat cahaya tersebut meredup, sebuah sayap telah mengitari punggung Lee Kyung. Lee Kyung tuh punya tampak persis malaikat dan pria ini tahu kalau dia dapat buff yang dia butuhkan sekarang. Lee Kyung dengan penampilan barunya ini ternyata tuh mendapat kelas baru guys yang disponsori langsung oleh Dewi Benigor. Nama kelasnya adalah Alchemist of Light dengan rank hampir divine. Pokoknya ranknya tuh selangkah lagi buat setara dengan dewa. Lee Kyung merasa kalau ini adalah jalannya melakukan hal yang lebih besar. Nah sedetik setelah Lee Kyung memilih kelas tersebut, Lee Kyung udah seperti apa yang kita lihat sekarang. Malaikat putih bersih yang tampaknya tidak punya dosa. Setelah Lee Kyung mendapat kelas barunya, dia tuh ternyata ngobrol dulu dengan Belial. Ya secara teknis obrolan itu melibatkan 3 entitas guys. Lee Kyung, Belial, dan juga Dewi Benigor secara langsung. Dewi Benigor bilang kalau Belial tuh nggak butuh menghabisi semua orang di Rayos. Belial kan cuma butuh rasa takut dan bukan kematian semua orang. Dewi Benigor juga ngegaransi Belial bisa bersenang-senang ngejatuhin meteor seperti anak kecil lempar batu ke dalam sungai. Dan masalah itu bakal diselesaikan oleh Dewi Benigor dan juga Lee Kyung. Tawaran ini dianggap win-win solution lah. Belial bisa seneng-seneng, bisa panen ketakutan, bisa tetap membuat kontrak dengan Lee Kyung juga kan. Ya Belial juga sepakat. Karena ini emang win-win solution. Di pihak lain, Lee Kyung bisa dilihat sebagai pahlawan yang mengalahkan Belial. Fitnahnya tetap lancar. Kemudian Benigor bisa memperluas agamanya ke kerajaan Rayos. Pokoknya Belial untung, Benigor untung, Lee Kyung juga untung. Ya kapan lagi coba bisa lihat hal kayak gini. Ada Dewi, ada iblis, ada manusia. Bisa win-win solution kayak gini. Lee Kyung dan Belial yang mencapai kesepakatan kini mulai untuk acting saling menyerang. Ya nggak mungkin dong Belial langsung kabur. Lee Kyung bisa terlihat mencurigakan kan kalau musuhnya langsung hilang begitu aja. Jadi pertarungan drama ini langsung dimulai. Kayak drama pada umumnya, pahlawan harus ada di fase kalah dulu. Lee Kyung tuh diserang habis-habisan sampai terluka. Di sini Lee Kyung membuat suara yang menggema menyuruh semua orang memberi bantuan dengan cara mengangkat tangan. Yap, benar sekali. Pria ini mau jadi Goku, ngajak orang buat Genki Dama. Saat semua orang mengangkat tangan, Lee Kyung dengan wajah polosnya udah kayak mau ngeluarin serangan pamungkas. Belial tuh juga harus diacungi jempol guys. Iblis ini nggak lupa dengan dialog-dialog klise penjahat mau kalah.
kekuatan apa ini? Dari mana kau mendapat semua kekuatan dahsyat itu? Anjay, bisa dapat piala Oscar si Belial ini. Drama keduanya kemudian terus berlanjut. Lee Kyung langsung saja juga mengeluarkan serangan pamungkasnya, Super Light Bomb. Udah jelas sih, ini plesetan Genki Dama. Genki Dama kan namanya Spirit Bomb. Setelah serangan pamungkas Lee Kyung, Belial akhirnya dikalahkan. Dialog terakhir Belial seperti dialog remeh-temeh penjahat pada umumnya. Tunggu pembalasanku Lee Kyung. Padahal dalam hatinya iblis ini ngasih jempol ke Lee Kyung karena dia juga udah panen rasa takut. Lee Kyung di lain pihak juga udah kayak pahlawan. Lee Kyung tuh bilang, rasakan itu demon menjijikkan, terbenamlah di dalam neraka. Padahal dalam hati Lee Kyung, pria ini udah kiss bye ke si iblis karena udah mau menjalankan rencana Lee Kyung. Tukang tipu tambah tukang tipu sih, emang cocok banget kan. Belial itu udah dihancurkan. Sekarang seluruh penduduk Rayos telah menangis. Akhirnya serangan pria jahat bernama Jin Chung yang memanggil iblis dihentikan oleh pahlawan bernama Lee Kyung. Ya setidaknya itu cerita yang dikarang Lee Kyung ya. Lee Kyung yang selesai dengan Belial kemudian turun dari langit. Lee Kyung sekarang mau mengurusi Jin Chung. Di sini Fristina ingin mengambil alih. Bagaimanapun Jin Chung tuh nge-summon iblis di wilayah Fristina. Jadi Fristina harus bertindak. Di sini Jin Chung yang udah jelas difitnah sih sempat membela diri. Tapi Lee Kyung Jahanam itu malah menertawakan Jin Chung dan bilang semua orang udah melihat bukti kalau Jin Chung memanggil Demon kan. Jangankan rakyat Rayos yang melihat secara langsung. Pihak Republik juga melihat yang sama melalui cermin Dewi. Rencana Lee Kyung udah berhasil 99%. Jin Chung bakal membusuk di dalam penjara. Nah, di momen penting ini di mana Jin Chung mau ditangkap, Lee Kyung malah muntah. Dia tuh terkena mana overdrive. Kekuatan besar yang diterima Lee Kyung ternyata melukai organ dalamnya. Semua orang tuh jelas berlari dan menjadi panik. Lee Kyung yang baru saja jadi pahlawan malah terancam nyawanya. Lee Kyung sih marah banget ya pada dirinya sendiri karena bisa terluka sekarang. Lee Kyung merasa kalau dirinya pingsan maka si Jin Chung bakal lolos. Ya benar aja, di tengah semua kepanikan, Kasaguna Yuno dengan kekuatan matanya yang masih aktif malah muncul di tengah semua orang. Kasaguna Yuno menangis dan bilang dia melakukan ini semua untuk Lee Kyung. Maksud cewek ini apalagi sih? Beberapa hari kemudian, Lee Kyung udah mulai dalam tahap penyembuhan. Di depan Lee Kyung udah ada Lee Ji-hye. Ji-hye itu emoji Lee Kyung guys, yang berani membuat sebuah kontrak dengan iblis saat dia terjepit. Ji-hye bilang, Ji-hye tuh bakalan enggak pernah berani untuk melakukan hal gila tersebut. Lee Kyung bilang untuk Ji-hye jangan ribut-ribut. Acting Lee Kyung itu cuma diketahui oleh Ji-hye, Hayan, dan Sora doang. Jadi Lee Kyung ini masih harus berakting jadi korban di depan semua orang dan terus meyakinkan yang lainnya kalau Belial itu emang disummon oleh Jin Chung. Omong-omong tentang Jin Chung, penasaran kan Jin Chung di mana? Nah, dari perkataan Ji-hye, kita tahu nih kalau Jin Chung ternyata enggak ditangkap. Jin Chung tuh dibawa lari oleh Kasaguna Yuno ke tempat yang semua orang tidak ketahui. Lee Kyung di sini itu juga bingung mau bersikap seperti apa tentang hal tersebut. Lee Kyung di satu sisi mencurigai kalau Kasaguna Yuno adalah pengkhianat. Sayangnya, di sisi lain Lee Kyung juga yakin kalau Yuno nggak akan berani mengkhianati Lee Kyung. Hal ini karena Lee Kyung dan Yuno kan sudah membuat ritual ikat. Jadi kalau Yuno melanggar, maka nyawa Yuno bisa langsung selesai. Yuno nggak akan melakukan hal ceroboh seperti mengkhianati Lee Kyung. Jadi Lee Kyung itu bingung banget dengan tindakan Kasaguna Yuno yang membawa lari Jin Chung. Di tengah Lee Kyung berpikir keras tentang tindakan Kasaguna Yuno, Ji-hye tuh sepertinya nggak ingin memberikan beban besar pada pikiran Lee Kyung. Makanya Ji-hye bilang Lee Kyung tuh bisa bersantai sekarang. Pekerjaan Lee Kyung itu juga bisa dihandle oleh Oscar yang emang sangat khawatir pada kondisi Lee Kyung sekarang. Ji-hye pun mau pergi tuh meninggalkan Lee Kyung. Sebelum Ji-hye ngebuka pintu Lee Kyung, Ji-hye sempat berbalik dan bilang Lee Kyung jangan lagi melakukan hal ekstrim tanpa memberitahu Lee Ji-hye. Karena sekarang Ji-hye tuh benar-benar khawatir. Ada ngelihat cewek short hair jatuh cinta kayak gini, itu emang bikin meleleh ya. Lee Kyung yang diberi perhatian oleh Ji-hye tuh malah mengejek Ji-hye. Kalau makin lama Ji-hye ini makin imut. Ya, siapa yang nggak salting brutal kalau diginiin. Makanya Ji-hye langsung mau kabur, tapi gebrak
Jihye malah harus nabrak seseorang dan orang itu ternyata adalah Kim Hyung Sun. Kim Hyung Sun yang muncul udah berwajah seram. Lee Ki-yong sampai kaget. Kok bisa sih mas-mas regresor ini baru sampai udah kayak emosi banget. Lee Ki-yong langsung meyakinkan dirinya untuk terus acting daripada Kim Hyung Sun curiga. Nah di sisi lain, Lee Ji-hye itu kan harusnya saling menyapa dengan Kim Hyung Sun. Bagaimanapun dua orang ini tuh orang penting di Lindel. Tapi Ji-hye ternyata nggak dipeduliin. Hyung Sun tanpa pikir panjang langsung saja lari ke arah Lee Ki-yong. Ji-hye yang melihat hal ini merasa makin hari Kim Hyung Sun ini itu makin gak sopan. Saking gak sopannya, Ji-hye bahkan berpikir kalau sepertinya Kim Hyung Sun tuh adalah saingannya juga untuk mendapatkan Lee Ki-yong. Wah, tenang Mbak Lee Ji-hye, dua-duanya nggak belok kok. Lee Ki-yong dan Kim Hyung Sun emang berinteraksi yang aneh-aneh lagi. Di sini Lee Ki-yong sadar kalau Kim Hyung Sun ini beneran nggak bisa apa-apa lagi tanpa Lee Ki-yong. Apalagi saking merasa bersalahnya Kim Hyung Sun, pria ini tuh udah kayak kucing lepek lagi sambil minta maaf terus ke Lee Ki-yong. Sikap Hyung Sun yang memperhatikan Lee Ki-yong tuh bukan tanpa alasan. Kim Hyung Sun ternyata ngedengar berita berlebihan dari Park Dok-gu. Dok-gu tuh bilang kalau Lee Ki-yong bahkan kehilangan jalur mana miliknya dan kayaknya nggak pernah akan bisa menggunakan sihir. Padahal mah Lee Ki-yong nggak terluka seberat itu. Lee Ki-yong kemudian bilang kalau Kim Hyung Sun jangan terlalu khawatir. Ya meskipun sampai bilang gini, Lee Ki-yong atraksi lagi tuh sambil muntah. Padahal dia tuh muntah dengan sengaja guys, supaya Kim Hyung Sun makin simpati kepadanya. Ya emang pria ini bisa aja sih untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di tengah Lee Ki-yong dan juga Kim Hyung Sun yang terus bertingkah aneh, Christina ternyata muncul. Christina yang lihat dua orang ini ngelakuin hal mencurigakan langsung menutup pintu dan mau kabur pergi. Jelas Lee Ki-yong panik dong. Kalau Christina pergi, bisa-bisa kalau rumor Lee Ki-yong dan Kim Hyung Sun belok itu makin berkembang. Bahkan bukan cuma di teokrasi Benigor tapi juga di kerajaan Rayos. Ya untung aja Christina tuh nggak kabur jauh, jadi dia bisa masuk ke dalam kamar Lee Ki-yong. Tapi dua pegawai Christina itu udah beda cerita. Dua orang ini mimisan guys. Entah apa sih yang ada di otak cewek-cewek kayak gini. Christina yang muncul tentu saja bukan cuma mau datang buat basa-basi. Christina tuh bukan cuma datang juga untuk minta maaf, tapi Christina itu datang untuk membicarakan tentang aliansi dengan teokrasi Benigor. Lee Ki-yong senyum dong karena semua rencananya berjalan mulus. Jin Chung jadi penjahat kelas kakap, kemudian Lee Ki-yong dapat kerjasama dengan kerajaan Rayos. Nah, selain membicarakan hal yang diinginkan Lee Ki-yong, Christina tuh juga bilang dia dan seluruh masyarakat kerajaan Rayos itu punya hadiah besar untuk Lee Ki-yong. Saat Lee Ki-yong melihat keluar, Lee Ki-yong baru sadar kalau di sana udah ada patung raksasa dirinya, pahlawan penyelamat kerajaan Rayos. Dan begini, udah fix kalau Lee Ki-yong itu bakal jadi pahlawan Rayos guys dalam waktu yang lama banget. Padahal kita tahu kalau Lee Ki-yong dan Hayan Lab yang kerok masyarakat kerajaan Rayos hampir mampus semua. Bagi Lee Ki-yong, patung tadi sih berlebihan dan bahkan cenderung memalukan. Tapi Lee Ki-yong tetap terima. Apalagi kan dia sekarang udah sah tuh jadi sekutu utama dari kerajaan Rayos. Intinya Lee Ki-yong bisa cuat dengan buat pelabuhan di sana. Setelah semua yang terjadi, malam hari pun tiba. Lee Ki-yong hari ini itu udah melalui berbagai hal. Lee Ki-yong juga bahkan telah dikunjungi oleh anak naganya, dia Luria yang emosi ayahnya terluka. Ya di ujung hari yang panjang ini Lee Ki-yong kepikiran berbagai macam hal. Pertama tuh ada Hayan yang belum bangun sejak mereka bertemu Belial. Kedua tentu saja tentang Kasaguna Yuno. Lee Ki-yong tuh masih bingung guys, kenapa Kasaguna Yuno membawa lari Jin Chung yang ingin Lee Ki-yong musnahkan. Ya sayangnya seberapa besar pun Lee Ki-yong memikirkan itu, Lee Ki-yong tuh enggak mendapat jawaban apapun. Jadi Lee Ki-yong harus menunggu waktu untuk bertemu Kasaguna Yuno. Jadi Lee Ki-yong lebih memilih untuk bobo aja. Di tengah Lee Ki-yong yang tidur pulas, siapa sangka kalau di sini kita melihat sosok yang dari tadi dibicarakan semua orang, yaitu Kasaguna Yuno. Secara perlahan, Kasaguna Yuno tuh mendekati Lee Ki-yong. Saat makin dekat, cewek ini malah menunjukkan ekspresi yang begitu menakutkan. Aduh, nih cewek mau apaan lagi sih?
Nah, penasaran dengan apa yang akan terjadi? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita buat ngecek semua proyek garapan obrolan isekai. Kamu mau durasi jumbo juga ada di playlist kok. Semoga kamu bisa ikut nih jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.